Shalom Glorian, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Welcome to Deep Talk. Jadi di episode kita yang pertama kali ini, kita bakal bahas tentang COVID dan vaksinasi. Kita tahu sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi. Terakhir masih PPKM, cuman puji Tuhan udah turun ke level 3. Jadi mall udah buka, restoran udah bisa dine in, cuma dibatasin pengunjungnya. Tapi kita harus tetap ingat, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan ya. Nah, balik ke topik kita bakal bahas tentang vaksinasi, yaitu apa itu vaksin, fungsinya apa, efektifannya gimana, siapa yang bisa nerima, aman atau enggak. Nah, itu bakal kita bahas. Nah, apa sih itu vaksin? Vaksin itu sendiri suatu produk dibuat dari materi genetik virus. Baik virus itu yang hidup, virus itu yang dilemahkan, ataupun bagian-bagian dari virus itu yang disuntikkan ke tubuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memacu sistem imun tubuh kita sehingga mengenali virus tersebut. Jadi ketika nanti kita terpapar, kemungkinan untuk menjadi infeksi lebih rendah. Atau kalau kita kena terinfeksi, gejalanya bakal jadi lebih ringan. Di Indonesia itu sendiri yang banyak beredar, mungkin kita udah pada dengar, itu ada Sinovac, AstraZeneca, Sinovac. Nah, efektifannya gimana? Dari data untuk yang Sinovac kurang lebih keefektifannya 65%. Untuk AstraZeneca itu 70% dan untuk Sinovac itu kurang lebih 78%. Jadi ini yang perlu diingat guys. Kita itu kalau udah divaksin nggak 100% kebal. No, kita nggak kebal penuh. Kita masih ada risiko untuk terkena. Jadi tetap jaga protokol kesehatannya ya. Vaksin itu untuk menurunkan resiko kita menjadi terinfeksi, ataupun kalau kita terinfeksi, gejalanya bakal jadi lebih ringan. Nah, siapa aja sih yang bisa dapat vaksin ini? Boleh disuntikin berdasarkan rekomendasi organisasi profesi untuk usia 19 sampai 55 tahun. Generally sih kita bisa dapat semua vaksin ini. Yang enggak boleh itu satu adalah orang yang memiliki alergi terhadap vaksin ini. Jadi sebelumnya udah pernah disuntik dan alergi terhadap vaksin COVID tersebut. Yang kedua adalah orang-orang dengan infeksi akut ataupun orang-orang yang mungkin dengan komorbid, misalnya dia ada asma, ada sakit gula, jantung, ginjal, sedang dalam kondisi akut, sedang kambuh. Itu nggak boleh dapat vaksin ini dulu. Yang ketiga adalah orang-orang dengan kelainan genetik imun sejak lahir, itu nggak boleh. Nah, jadi secara general kita sih gua rasa bisa dapat vaksin ini. Nah, aman nggak? Secara umum sih aman. Efek sampingnya itu biasanya yang sering dilaporkan adalah pusing, pegel-pegel, nyeri pada daerah suntikan ataupun meriang. Efek samping yang berat seperti reaksi alergi sih jarang. Tapi nggak usah khawatir. Setelah disuntik vaksin ini nih, kita bakal dikasih 30 menit untuk pemantauan. Ada nggak sih reaksi alergi terhadap kita? Nah, itu. Nah, sekarang yang lagi berkembang ini kan varian Delta. Gimana sih vaksin ini, keefektifannya terhadap varian Delta ini? Nah, itu sih sebenarnya masih dalam penelitian. Cuman ada data yang membandingkan orang yang sudah divaksin dan yang belum. Ketika terpapar oleh varian Delta ini, ternyata orang yang sudah divaksin gejalanya ternyata lebih ringan. So, menurut gue sih vaksin itu aman. Jadi ayo semua guys, kita semua vaksin supaya Indonesia cepat sembuh, supaya kita bisa kumpul lagi, kita melindungi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga nanti kita bisa ibadah bareng lagi. That's it untuk episode kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.